Asteris selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 11061110. Bab 1106 Alibaba yang tertegun. Feng Yu tiba-tiba berteriak. Dan reaksi pertama Sun Liji adalah orang itu mungkin seorang penjahat. Dia segera bergegas. Dan dua penjaga keamanan di dekatnya juga berlari untuk menjepit pria kurus itu ke dinding. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Pria kurus itu meronta dan berteriak. Apa yang telah kamu lakukan di Wind and Rain Building? Beraninya kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Seorang satpam berteriak. Seseorang yang bisa menyuruh manajer Sun berkeliling setidaknya harus menjadi deputi general manager di Taihua Holdings. Petugas keamanan merasa ini adalah kesempatan untuk tampil menonjol di depan para eksekutif yang lebih tinggi. Siapa tahu, dia mungkin dipromosikan. Orang ini tidak terlihat seperti orang baik. Dia pasti pencuri atau penipu. Feng Yu berlari. Lepaskan dia sekarang. Jawab satpam itu. Bos, jika kita melepaskannya, dia mungkin kabur. Ayo bawa dia ke kantor keamanan dulu. Tidak, ini salah paham. Feng Yu terdiam dan berpikir sendiri. Jika saya mengatakan kepadanya bahwa saya hanya ingin berinvestasi padanya, apakah dia akan mempercayai saya? Sun Liji tahu ada yang tidak beres. Biarkan dia pergi dulu. Dia tidak akan melarikan diri bersama kita. Penjaga keamanan melepaskan pria itu. Dan kerumunan mulai terbentuk. Feng Yu membantu pria kurus itu dan berkata, Manajer Ma, aku sangat menyesal. Ini salah paham. Datanglah ke kantor saya. Saya perlu berbicara dengan Anda. Siapa kamu? Tidak. Saya di sini untuk menghadiri pertemuan puncak. Dan saya punya sesuatu nanti, teriak Mayun. Manajer Ma, aku benar-benar minta maaf. Old Sun, bantu aku membujuknya. Sun Liji mengeluarkan kartu namanya. Manajer Ma, saya Sun Liji. Ketua Konsultan Taihua. Ini kartu nama saya. Dan kantor saya ada di gedung ini. Mari kita mengobrol di kantor saya. Mayun mengambil kartu nama dari Sun Liji. Kamu adalah manajer Sun. Siapa lelaki ini? Sun Liji mendekati Mayun dan berbisik. Dia adalah bos perusahaan ini dan pemilik gedung ini. Manajer Feng. Mayun menatap Feng Yu. Orang ini adalah miliarder top Asia yang legendaris. Feng Yu. Manajer Ma. Aku telah mencarimu. Dan itulah mengapa aku senang saat melihatmu. Mari kita pergi ke kantor Old Sun untuk mengobrol. Kamu tidak akan kecewa. Feng Yu dan Sun Liji menyeret Mayun ke lift dan masuk ke kantor Sun Liji. Mayun hanya mempercayai mereka saat Sun Liji memasuki kantor ketua. Dia mendengar bahwa Wind and Rain memiliki perusahaan keamanan mereka sendiri. Dan tidak ada yang bisa menyamar sebagai pemimpin di sini. Mayun masih bingung saat duduk di sofa dan terkejut melihat Sun Liji menuangkan teh untuknya. Kamu adalah Feng Yu. Manajer Feng. Mayun bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Saya Feng Yu. Feng Yu tertawa. Kau bilang kau mencariku. Berhenti bercanda. Jika kamu benar-benar Feng Yu, mengapa kamu mencariku? Jawab Mayun. Manajer Ma, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Di mana Anda bekerja saat ini? Feng Yu bertanya. Mayun bingung. Anda memanggil saya sebagai manajer Ma, dan saya pikir Anda mengenal saya. Tetapi Anda bahkan tidak tahu di mana saya bekerja. Saya telah mendirikan perusahaan internet dengan teman-teman saya. Kalau tidak, saya tidak akan diundang untuk menghadiri pertemuan puncak ini. Jawab Mayun. Feng Yu sangat gembira. Mayun telah memulai perusahaannya sendiri. Apa nama perusahaan Anda? Alibaba. Itu adalah nama tokoh dari cerita rakyat dan artinya kita akan menciptakan kekayaan untuk diri kita sendiri. Nama ini juga berarti kita memiliki banyak dari kita. Mayun menjelaskan. Feng Yu mengayunkan tinjunya. Itu benar. Orang ini adalah Taipan Top China di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Perusahaan orang ini adalah keajaiban. Perusahaannya adalah salah satu perusahaan internet teratas secara global. Mayun terkejut dengan gerakan tiba-tiba Feng Yu dan mengira Feng Yu hendak memukulnya. Dia masih bertanya-tanya apakah dia pernah menyinggung Taipan Super ini sebelumnya. Apa yang sedang dilakukan Feng Yu? Sun Liji masih bertanya-tanya siapa orang ini. Ketika mendengar nama Alibaba, dia ingat nama ini ada dalam daftar perusahaan harus berinvestasi yang diberikan kepadanya oleh Feng Yu. Tidak heran manajer Feng menjadi sangat bersemangat saat melihat Mayun. Tapi Mayun masih belum diketahui sekarang. Bagaimana manajer Feng mengenalnya?
Manajer Feng dapat mengenali Ma Yun pada pandangan pertama. Tetapi Ma Yun tidak mengenal manajer Feng. Sun Liji sangat bingung saat melihat Feng Yu dan Ma Yun. Manajer Ma, bagaimana kabar perusahaanmu sekarang? Feng Yu bertanya dengan penuh semangat. Hah, tidak apa-apa. Tunggu, manajer Feng. Apa yang kamu inginkan dariku? Ma Yun menatap Feng Yu dengan tatapan bingung. Jika seorang anak atau wanita muda memiliki ekspresi ini, mereka akan terlihat lucu. Tapi jika Ma Yun membuat ekspresi ini, manajer Ma, apakah perusahaanmu membutuhkan dana untuk pengembangan? Perusahaan internet membutuhkan banyak dana. Beritahu saya berapa banyak uang yang dibutuhkan perusahaan Anda, dan saya akan berinvestasi, kata Feng Yu. Rahang Ma Yun menganga. Apakah manajer Feng sudah gila? Anda bahkan belum bertanya tentang perusahaan saya, dan Anda ingin berinvestasi. Apalagi, kapan saya mengatakan perusahaan saya membutuhkan investasi? Manajer Feng, saya pikir Anda salah. Perusahaan saya tidak membutuhkan investasi. Jawab Ma Yun. Ini bukan investasi. Pembiayaan. Ya, pembiayaan. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Kabari saja. Saya dapat menerima bagian yang lebih kecil sebagai imbalannya. Feng Yu menjawab. Pembiayaan berarti dia akan mendapatkan bagian voting yang lebih rendah. Saya juga tidak butuh pembiayaan. Manajer Feng, saya telah membuat diri saya sangat jelas. Perusahaan saya tidak kekurangan uang. Ma Yun terdiam. Apa yang dipikirkan manajer Feng? Saya tidak membutuhkan Anda untuk berinvestasi di perusahaan saya. Kali ini, Feng Yu yang terdiam. Ma Yun tidak membutuhkan dana. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Ma Yun menyebutkan bahwa perusahaannya hanya memiliki modal awal 500.000 RMB. Dan uang ini dikumpulkan oleh dia dan teman-temannya. Setelah itu, SoftBank menyuntikkan 25 juta dolar Amerika Serikat ke perusahaannya untuk 30% saham. Apakah ini berarti perusahaan Ma Yun telah diinvestasikan oleh SoftBank? Berengsek. Saya terlambat. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya mendekatinya. SoftBank mendapatkan tawaran yang bagus. Tidak. Tawar-menawar ini tidak boleh diberikan kepada orang luar. Manajer Ma, kenapa kamu tidak menyatakan perusahaanmu bangkrut? Saya akan membayar Anda 2 kali lipat dari kompensasi yang harus Anda bayar. Setelah itu, saya akan menyediakan dana untuk Anda dan tim Anda untuk menyiapkan situs web baru. Saya akan memberi Anda semua 30% saham perusahaan ini. Kata Feng Yu sambil menunjukkan 3 jari. Ma Yun menatap Feng Yu dengan bingung. Dia tertegun. Bab 1107 mendapat skrip yang salah. Sun Liji menarik napas dalam-dalam. Manajer Feng sangat memikirkan Ma Yun dan timnya. Tawarannya kepada Ma Yun dan timnya terlalu menarik. Dan Sun Liji bertanya-tanya apa istimewanya perusahaan manajer Ma. Ma Yun menggelengkan kepalanya. Maaf, manajer Feng. Aku tidak setuju dengan tawaranmu. 50%. Saya akan memberi Anda 50% saham perusahaan dan akan menginvestasikan 50 juta dolar Amerika Serikat. Feng Yu meningkatkan tawarannya. Manajer Feng, perusahaan saya baik-baik saja sekarang, dan tidak memerlukan investasi apapun. Jawab Ma Yun. Manajer Ma, bolehkah saya bertanya berapa nilai perusahaan Anda? Seharusnya sekitar 100 juta RMB, dan kurang dari 200 juta. Hah, 100 juta dan kurang dari 200 juta RMB. Ini tidak sama dengan apa yang terjadi di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Alibaba mendapatkan pendanaan pertama sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat dan mendapatkan pendanaan kedua sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat. Ini setara dengan lebih dari 200 juta RMB. Jika Ma Yun mendapatkan pendanaan pertamanya, perusahaannya seharusnya hanya bernilai sekitar 40 juta RMB. Apakah saya mendapatkan skrip yang salah? Manajer Ma, apakah ada yang berinvestasi di perusahaan Anda? Atau apakah itu dibesarkan oleh Anda dan tim Anda? Feng Yu bertanya. Seseorang telah berinvestasi di perusahaan kami. Tapi kami juga mengambil pinjaman dari bank. Pinjaman. Ma Yun telah mengambil pinjaman bank. Berengsek. Kenapa saya tidak sadar Ma Yun telah mengambil pinjaman bank di kehidupan saya sebelumnya? Bank mana yang begitu berani meminjamkan uang perusahaannya? Saat ini, perusahaan ini harus menjadi cangkang kosong. Lembaga mana yang telah berinvestasi pada kalian semua? Manajer Feng, saya tidak seharusnya mengungkapkan semua ini kepada Anda. Ma Yun semakin marah. Bahkan jika Anda adalah miliarder top Asia, saya tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan Anda.
Ini adalah urusan internal perusahaan saya. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Manajer Ma, saya sangat tertarik dengan perusahaan Anda. Apakah Anda melakukan grosir global? Ya, Ma Yun mengangguk. Ini bukan rahasia. Karena Feng Yu mengetahui hal ini. Itu berarti dia pernah melihat situs webnya sebelumnya. Itu benar. Anda juga melakukan grosir domestik, kan? Ya, saya suka ide Anda. Dan saya ingin berinvestasi di perusahaan Anda. Tetapi karena perusahaan Anda tidak kekurangan dana sekarang dan tidak ingin saya berinvestasi, saya ingin membeli saham dari investor Anda. Jangan khawatir. Saya tidak berniat mengganggu operasi perusahaan Anda atau mengakuisisinya. Saya hanya ingin berinvestasi dalam impian Anda. Feng Yu menatap Ma Yun dengan tulus, berharap Ma Yun akan berubah pikiran. Manajer Feng, sebenarnya, saya tidak keberatan memberitahu Anda siapa investor saya. Saya mendengar bahwa Anda dekat dengan orang itu. Investor saya bukan lembaga keuangan manapun. Itu adalah dua orang, Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi. Hah, rahang Feng Yu hampir jatuh ke tanah. Kenapa itu mereka? Kedua orang ini telah melihat prospek perusahaan ini. Lanjut Ma Yun. Ketika saya memulai bisnis saya kekurangan dana. Tim saya dan saya mengumpulkan sedikit lebih dari 2 juta dan meminjam dari teman dan kerabat. Kami juga menggadaikan perusahaan saya sebelumnya dan rumah saya untuk mendapatkan pinjaman sekitar 2 juta RMB. Kami menggunakan 5 juta yang terkumpul dan mulai menulis kode untuk situs web kami. Saat ini, beberapa perusahaan mendengar tentang kami dan ingin berinvestasi pada kami. Kami bernegosiasi selama beberapa hari, dan perwakilan dari perusahaan investor mengundurkan diri dan bergabung dengan kami dengan beberapa investasi. Feng Yu dan Sun Liji memandang Ma Yun dengan hormat. Dia berhasil meyakinkan perwakilan pihak lain untuk bergabung dan berinvestasi padanya. Pendiri Alibaba bukanlah lelucon. Setelah situs web kami online, tidak banyak orang yang mendaftar, dan jumlah penayangan kami sangat rendah. Ini karena kami tidak punya uang untuk mempromosikan perusahaan kami. Jadi, kami memutuskan untuk mendapatkan seseorang untuk membantu kami. Saya dari Zhejiang, dan perusahaan tersebut terdaftar di Hangzhou. Di Hangzhou, Taipan paling terkenal adalah Zhong Qingxian. Saya pergi mencari Tuan Zhong, berharap dia akan membantu kami. Lagi pula, Tuan Zhong adalah kepala kamar dagang Zhejiang. Saya bertemu Tuan Zhong beberapa kali, dan dia setuju untuk membantu kami mempromosikan situs web kami. Pada saat yang sama, dia bersedia menginvestasikan sejumlah uang pada kita. Dana perusahaan kami hampir habis, dan kami perlu membeli server. Jadi, Tuan Zhong memperkenalkan manajer Liu kepada kami. Saya berbicara dengan manajer Liu, dan dia setuju untuk menginvestasikan sejumlah uang ke perusahaan saya. Saya mengambil pinjaman lain dari bank untuk memperluas skala kami. Sekarang, pengguna terdaftar situs web kami lebih dari 500.000, dan transaksinya meningkat. Dengan bantuan Tuan Zhong dan manajer Liu, jumlah pengguna masih meningkat, dan kami akan mencapai 1 juta tahun depan. Pada saat itu, kita akan melihat beberapa keuntungan. Feng Yu terdiam. Pendiri Alibaba memang luar biasa. Siapapun yang berbicara kepadanya akan ingin berinvestasi padanya. Dia seperti tokoh utama novel. Ya, Feng Yu juga pernah mendengar Sun Zengyi juga seseorang seperti Ma Yun di kehidupan sebelumnya. Daftar miliarder kurang dari Forbes lebih besar dari tahun lalu. Sun Zengyi berada di peringkat keempat secara global, dan kedua di Asia. Dia berada di belakang Bill Gates, Feng Yu, dan Warren Buffett, dan berperingkat lebih tinggi dari Superman Lee. Ini karena Sun Zengyi memiliki 30% saham Yahoo, dan SoftBank telah berinvestasi di banyak perusahaan internet. Setelah perusahaan-perusahaan internet itu terdaftar, harga saham mereka melonjak. Untungnya, SoftBank tidak berinvestasi di Alibaba dan hanya berinvestasi di perusahaan internet dan teknologi China lainnya. Jika tidak, kekayaan bersih Sun Zengyi akan melebihi Bill Gates. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, kekayaan bersih Sun Zengyi telah menyalip Bill Gates sekali untuk waktu yang singkat. Karena kelahiran kembali Feng Yu, sejarah telah berubah. Peristiwa utama dunia tetap sama, tetapi beberapa detail kecil telah berubah. Alibaba tidak lagi membutuhkan Feng Yu untuk berinvestasi sekarang. Berengsek, investornya adalah Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi. Bagaimana Feng Yu akan membuat mereka menjual saham Alibaba padanya? Tapi ini bukan masalah bagi Feng Yu. Dia masih punya cara untuk berinvestasi di Alibaba. Manajer Ma, pernahkah kamu mendengar tentang eBay dan Amazon?
Saya berbicara tentang dua perusahaan e-commerce internet AS. Feng Yu bertanya. Ya, eBay melakukan bisnis C2C, dan Amazon melakukan B2C. Model operasi mereka sangat baru, tetapi perusahaan kami berbeda. Kami melakukan bisnis B2B, dan menargetkan perusahaan dan bukan individu. Feng Yu sangat gembira dan yakin dia bisa meyakinkan Ma Yun. Dari ketiga model ini, mana yang menurut Anda memiliki keunggulan terbaik? Ada pro dan kontra untuk setiap model, dan Anda tidak bisa membandingkannya seperti ini. Ma Yun mengerutkan kening. Tertarik mencoba B2C atau C2C? Saya bisa mendapatkan rencana operasi dan kode situs web tersebut. Saya juga dapat membantu Anda mendapatkan pengembang berpengalaman untuk bergabung dengan Anda semua. Manajer Feng, apa maksudmu? Saya telah berinvestasi di Amazon, dan teman saya telah berinvestasi di eBay. Jika Anda ingin memasuki pasar B2C atau C2C, kita dapat bekerja sama, mencegah persaingan yang tidak perlu. Manajer Ma, pertimbangkan ini. Ma Yun tertegun. Dia pikir dia adalah orang pertama di China yang memasuki perdagangan e-commerce. Tapi Feng Yu dan temannya sudah berkecimpung dalam perdagangan ini selama beberapa tahun di luar negeri. Ma Yun mulai ragu. Bab 1108 menggunakan orang untuk memutuskan tawaran Feng Yu sangat menarik. Tetapi Ma Yun khawatir dia akan kehilangan kendali atas perusahaan di masa depan. Feng Yu punya uang dan dekat dengan Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi. Jika Feng Yu membeli saham di perusahaan, ketiganya akan memiliki lebih dari 51% saham. Perusahaan ini dengan susah payah didirikan oleh Ma Yun dan teman-teman dekatnya dan memiliki prospek yang tinggi. Dia tidak mau menyerahkan otoritasnya kepada orang lain. Tidak ada yang mau membiarkan seseorang mengambil alih perusahaannya bahkan ketika pihak lain memberikan penawaran tinggi. Para pendiri perusahaan yang diakuisisi akan menggunakan uang itu untuk mendirikan perusahaan baru. Ma Yun terbiasa memiliki keputusan akhir perusahaan dan tidak akan suka menjadi bawahan seseorang. Minimal, dia ingin setara. Sama seperti Zhong Qingxian. Meskipun Zhong Qingxian mungkin memiliki otoritas lebih dari Feng Yu di LHH, Feng Yu masih menjadi pemegang saham utama perusahaan. Itu sebabnya Zhong Qingxian masih aktif berinvestasi di perusahaan lain, seperti Alibaba. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, dan tidak ada yang suka menjadi bawahan selamanya, terutama bagi seseorang yang mampu. Manajer Feng, seperti apa kerja sama itu? Ma Yun berpikir sejenak dan bertanya. Feng Yu merasa lega ketika Ma Yun menanyakan pertanyaan ini. Jika tidak, dia hanya bisa membiarkan Amazon memasuki pasar China dan bersaing langsung dengan Ma Yun. Tapi bukan itu yang diinginkan Feng Yu. Bagaimana Anda ingin bekerja sama? Penggabungan tidak mungkin, karena tidak ada yang akan setuju. Saya akan meminta Amazon dan eBay untuk mengirim tim masing-masing untuk membantu Alibaba. Mereka akan membantu Anda menyiapkan situs e-commerce, dan mereka akan menggunakan sejumlah uang untuk menukar saham Alibaba. Ma Yun mengerutkan kening. Motif utama Feng Yu masih menjadi bagiannya. Zhong Qingxian saat ini memegang 30% saham Alibaba. Liu Chuanzi memiliki 10%. Ma Yun dan timnya yang terdiri dari 18 orang memiliki 55%. Dan CFO-nya, yang bergabung kemudian, memiliki 5%. Jika Feng Yu akan berinvestasi, dia akan berinvestasi lebih dari Liu Chuanzi, dan bahkan mungkin lebih dari Zhong Qingxian. Berapa banyak saham yang harus dimiliki Feng Yu? Itu harus setidaknya 10%. Proporsi saham tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah siapa yang akan mengambil keputusan akhir. Feng Yu melihat Ma Yun tenggelam dalam pikirannya dan tiba-tiba teringat apa yang dilakukan Ma Yun di kehidupan sebelumnya. Feng Yu melanjutkan. Manajer Ma, Grup Alibaba, seharusnya menjadi perusahaan pemegang saham, bukan? Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa Anda akan menjadi ketua perusahaan di masa depan, dan akan mendukung Anda. Saya hanya butuh 2 kursi di Dewan Direksi. Teman saya, pemegang saham eBay, dan saya akan mengirimkan perwakilan masing-masing di Dewan. Jumlah orang di Dewan Direksi dapat ditetapkan 9 orang, dan sebagai ketua, Anda akan memiliki 2 suara. Kami tidak akan membuat keputusan berdasarkan proporsi saham, dan itu akan didasarkan pada suara. Bagaimana menurutmu? Ma Yun menatap Feng Yu dengan kaget. Bukan kejutan bagi Feng Yu untuk mendukungnya sebagai ketua, karena Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi mendukungnya. Dia juga mendengar desas-desus bahwa manajer Feng tidak suka menjadi direktur. Selain 2 perusahaan induk, Feng Yu tidak memegang posisi lain di perusahaan lain.
Feng Yu bahkan menyarankan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dan bukan berdasarkan proporsi saham. Ketua berhak atas 2 suara, yang berarti dia akan tetap memegang kendali dewan. Manajer Feng, apakah kamu bercanda denganku? Ma Yun bertanya dengan serius. Kamu bisa bertanya pada Old Sun, Zhong Qingxian, Liu Chuanzi, atau bahkan Zhang Chaoyang dan Wang Zixi. Kapan saya kembali pada kata-kata saya? Pikirkan saja. Saya memiliki banyak investasi di berbagai industri. Apakah saya punya waktu untuk memantau setiap investasi saya? Saya adalah orang yang malas. Dan hobi favorit saya adalah tidak melakukan apa-apa. Karena Anda dapat memikirkan ide bisnis yang begitu menarik, saya yakin Anda akan berhasil. Jika Anda membutuhkan bantuan saya akan selalu ada untuk Anda. Semakin baik perusahaannya, semakin banyak penghasilan saya. Saya hanya seorang pengusaha. Dan tujuan saya hanya untuk menghasilkan uang. Sun Liji menambahkan. Manajer Ma, kamu bisa mempercayai manajer Feng. Dia tidak berbohong. Bahkan kedua satpam itu tidak tahu siapa manajer Feng. Ini menunjukkan seberapa sering manajer Feng datang ke kantor. Feng Yu berpikir sendiri. Saya tidak tahu bahwa bahkan orang-orang dari perusahaan saya sendiri tidak mengenal saya. Ini akan menjadi lelucon jika suatu hari saya dilarang memasuki perusahaan saya sendiri. Ma Yun berpikir lama dan menatap Feng Yu. Manajer Feng, saya tidak bisa memutuskan sendiri. Saya perlu berdiskusi dengan yang lain dan akan memberikan jawaban saya nanti. Feng Yu tersenyum. Tidak masalah. Saya bisa menunggu. Saya yakin kerja sama kita akan berhasil. Perusahaan China kita akan keluar dari China dan menghasilkan uang dari semua orang asing itu. Ma Yun menatap Feng Yu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu seperti ini. Apakah ini tujuan sebenarnya dari manajer Feng? Ma Yun pergi untuk menghadiri KTT internet. Dan Feng Yu segera berteriak. Old Sun, apakah kamu punya alkohol? Kita perlu merayakannya. Sun Liji segera meminta anak buahnya untuk membawakan bir. Feng Yu dan Sun Liji masing-masing membuka sekaleng bir dan minum beberapa teguk. Ah, Old Sun, kami telah berhasil berinvestasi pada beberapa orang terpenting dalam daftar. Sisanya tidak akan muncul dalam waktu dekat. Awasi saja mereka dan cobalah untuk berinvestasi di perusahaan mereka sebelum lembaga asing lainnya. Jika investor mereka adalah Zhong Qingxian, Liu Chuanzi, atau seseorang yang kita kenal, biarkan saja. Sun Liji bertanya, manajer Feng, apakah perusahaan orang itu benar-benar layak? Feng Yu telah menyarankan kepada Ma Yun untuk membangkrutkan perusahaannya, dan dia akan menyediakan dana baginya untuk mendirikan perusahaan baru. Dia juga akan memberi Ma Yun 30% hingga 50% saham perusahaan baru. Matahari tua. 5 tahun lalu, penyeranta jarang terjadi di China. Dan bahkan lebih sedikit orang yang memiliki ponsel. Lihat saja di PC. Saat itu, hanya beberapa departemen pemerintah yang memiliki PC. Sekarang, pagar hampir usang. Dan banyak perusahaan paging tutup. Ponsel adalah bentuk utama perangkat komunikasi seluler. Dan PC sangat umum. Teknologi berubah sangat cepat, dan kami semakin bergantung pada teknologi dan internet. Manajer Feng, kurasa tidak. Bahkan tanpa semua perangkat ini, kita masih bisa hidup. Sun Liji membalas. Itu benar. Meski tanpa perangkat ini, kehidupan banyak orang masih bisa berlanjut. Namun harus Anda akui bahwa dengan perangkat tersebut, hidup kita akan menjadi lebih baik. Setelah Anda memiliki ponsel, apakah lebih mudah bagi Anda untuk menelepon seseorang? Dengan adanya internet, apakah lebih mudah bagi Anda untuk berkomunikasi dengan pihak lain? Kedepannya, negosiasi bisnis bahkan bisa dilakukan melalui internet, dan kita tidak perlu bepergian sepanjang waktu. Kami hanya bisa terbang ke pihak lain untuk menandatangani kontrak setelah negosiasi selesai. Jika saya memberitahu Anda bahwa kami bahkan dapat membeli tusuk gigi melalui internet dan seseorang akan mengirimkannya ke rumah Anda di masa mendatang, apakah Anda akan mempercayai saya? Sun Liji tertegun. Apakah ini mungkin? Bab 1109 Ma Yun meminta nasihat. Ma Yun kembali ke KTT untuk terus mendengarkan diskusi tentang masa depan internet. Tapi dia sadar dia tidak bisa berkonsentrasi seperti pagi hari. Dia terus memikirkan apa yang dikatakan Feng Yu. Tawaran Feng Yu terlalu menarik, dan Ma Yun tergoda. Ma Yun mengeluarkan ponsel Aiwannya dan mengirim 2 SMS ke Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi. Dia ingin bertemu dengan mereka untuk membahas masa depan Alibaba setelah acara tersebut.
Zhong Qingxian dan Liu Chuanzi bingung setelah menerima SMS dari Ma Yun. Apakah sesuatu terjadi di Alibaba? Zhong Qingxian hanya bisa melihat dan keluar dari aula setelah menerima SMS. Saat keluar, dia melihat Ma Yun, dan mereka berjalan keluar bersama. Bu Tua, apa yang ingin kamu diskusikan? Zhong Qingxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketua Zhong, apakah Anda dekat dengan Feng Yu, manajer Feng? Zhong Qingxing mengerutkan kening. Ya, Lehaha bisa tumbuh hingga skala hari ini semua karena manajer Feng. Anda ingin tahu manajer Feng? Kurasa aku sudah mengenalnya di Sun Liji, kantor manajer Sun. Sun Liji. Dia adalah ketua dari Taihua Consulting, sebuah perusahaan yang didirikan oleh manajer Feng untuk berinvestasi di perusahaan China. Kapan Anda bertemu manajer Feng? Zhong Qingxian mengangguk. Baru saja. Manajer Feng juga ada di KTT ini. Tunggu, kamu bilang kamu bertemu manajer Feng di kantor Sun Liji tadi. Apakah Alibaba kehabisan dana lagi? Zhong Qingxian mengerutkan kening. Perusahaan internet menghabiskan uang terlalu cepat. Liu Tua baru saja menginvestasikan puluhan juta. Dan Alibaba telah menghabiskan semuanya. Old Ma telah berjanji pada Zhong Qingxian bahwa perusahaan akan mencapai titik impas tahun depan. Tidak, bukannya kita kehabisan dana. Manajer Feng yang mendekati saya dan ingin berinvestasi di Alibaba. Ma Yun ingat bagaimana dia ditembaki oleh penjaga keamanan sebelumnya. Zhong Qingxian santai setelah mendengar apa yang dikatakan Ma Yun. Benar-benar, itu luar biasa. Sekarang, saya yakin Alibaba akan menghasilkan keuntungan besar di masa depan. Ma Yun hampir memutar matanya. Anda telah menginvestasikan begitu banyak uang dengan kami. Dan Anda masih tidak percaya Alibaba dapat menghasilkan uang. Tapi Ma Yun mengetahui pernyataan mendasar Zhong Qingxian. Feng Yu ingin berinvestasi di Alibaba. Dan Zhong Qingxian langsung yakin perusahaan akan mendapat untung besar di masa depan. Ini menunjukkan seberapa besar kepercayaan Zhong Qingxian pada Feng Yu. Ketua Zhong, apa maksudmu? Saya tidak tahu apakah Anda percaya apa yang ditulis koran, majalah, internet, Manajer Feng tidak pernah kehilangan 1 sen pun dalam investasinya. Tapi saya percaya itu. Saya telah mengenal manajer Feng selama bertahun-tahun. Dan saya belum pernah melihatnya kehilangan uang dalam investasinya. Kadang-kadang, ketika saya melihat bahwa investasinya akan merugi, tetapi pada akhirnya dia akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Zhong Qingxian menjawab dengan ekspresi hormat. Sulit bagi Ma Yun untuk mempercayai ini. Bahkan Zhong Qingxian terkesan dengan manajer Feng. Apakah semua rumor tentang manajer Feng ini benar? Oh, apakah manajer Feng menyebutkan bagaimana dia akan berinvestasi? Saya yakin tawarannya akan terlalu menarik untuk Anda tolak, bukan? Ma Yun menatap Zhong Qingxian dengan kaget. Bagaimana dia tahu tentang tawaran Feng Yu? Hahaha, jangan beri aku tatapan kaget seperti ini. Ini karena manajer Feng akan selalu membuat penawaran yang terlalu menarik untuk ditolak orang lain. Biar ku tebak, dia tidak akan mengganggu operasi dan keputusan perusahaan dan membiarkan Anda tetap menjadi ketua perusahaan. Jika ada yang menentang, dia akan mendukung Anda. Apakah saya benar? Apakah dia selalu seperti ini? Tanya Ma Yun. Sebagian besar waktu, dia seperti ini. Dia jarang mengelola perusahaannya sendiri dan lebih suka memberikan sebagian sahamnya untuk dikelola orang lain. Dia telah lulus dari Universitas Beijing di bidang manajemen. Dia bahkan menghabiskan 1 tahun di Universitas Hong Kong sebagai siswa pertukaran. Keterampilan manajemennya seharusnya tidak buruk. Tetapi dia selalu mengatakan bahwa dia malas dan tidak punya waktu. Tapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian ke luar negeri untuk berinvestasi. Dia lebih energi dari kita. Zhong Qingxian tertawa. Apakah dia benar-benar tidak pernah ikut campur di perusahaannya sebelumnya? Tanya Ma Yun. Ini sangat penting baginya. Dia kadang-kadang melakukannya. Misalnya, Feng Yu memiliki lebih banyak saham di Lehaha daripada saya. Dan selain staf keuangan, staf manajemen lainnya ditunjuk oleh saya. Tapi dialah yang membuat panggilan terakhir saat Lehaha masuk ke pasar luar negeri. Dia juga yang membuat itu mungkin. Bahkan, saya berharap dia akan mengganggu operasi perusahaan saya. Setiap kali dia memberi saya saran, perusahaan saya akan mengambil langkah besar ke depan. Ma Yun terdiam. Zhong Qingxian adalah CEO Taihua Holdings. Dan dia harus membela Feng Yu. Saya akan bertanya kepada Liu Chuanzi nanti dan melihat apakah kedua pria itu mengatakan hal yang sama. Setelah beberapa saat, Liu Chuanzi keluar dari aula. Dia melihat Zhong Qingxian pergi.
dan dia menunggu beberapa saat sampai tidak ada yang memperhatikannya sebelum pergi melalui pintu samping. Zong tua, Ma tua, kenapa kalian berdua berdiri di sini? Liu Chuanzi berjalan mendekat. Zong Qingxian tertawa dan berkata, kamu harus bertanya pada ibu tua. Bagaimanapun, saya pikir ini bukan hal yang buruk. Liu Chuanzi menatap Ma Yun, dan Ma Yun memberitahunya bahwa Feng Yu ingin berinvestasi di Alibaba. Dia perlu mencari pendapatnya. Liu Chuanzi menatap Zong Qingxian dan kemudian memberitahu Ma Yun. Zong tua seharusnya memberitahumu tentang manajer Feng, kan? Jika manajer Feng ingin berinvestasi di perusahaan Anda, itu berarti dia sangat memikirkannya. Juga, investasi manajer Feng tidak akan pernah kehilangan uang. Apa yang salah? Apakah Anda ragu apakah Anda harus menyetujui manajer Feng? Ma Yun mendengar apa yang dikatakan Liu Chuanzi dan yakin. Pembuat keputusan Lehaha adalah Zong Qingxian, dan Liu Chuanzi adalah pembuat keputusan grup Lenovo. Jika aset Feng Yu tidak terungkap 2 tahun lalu, dia masih tidak tahu bahwa Feng Yu memiliki saham perusahaan ini. Tapi mengapa Feng Yu begitu tertutup? Bukankah lebih baik baginya untuk terbuka tentang asetnya? Old Zong, ayo pergi ke kantormu untuk berdiskusi. Liu Chuanzi tertawa dan berkata, ini adalah gedung angin dan hujan dan berada di bawah Taihua Holdings. Sebagai CEO Taihua Holdings, bagaimana mungkin dia tidak berkantor di gedung ini? Tapi Zong Qingxian mirip dengan Feng Yu. Dia memang punya kantor di sini, tapi tidak besar. Seringkali, dia tidak ada di kantornya dan selalu berada di kantor cabang Lehaha di Beijing. Ketiganya berdiskusi lama di kantor Zong Qingxian, dan mereka setuju untuk membiarkan Feng Yu berinvestasi. Tapi mereka masih harus menyelesaikan detailnya. Saat mereka bertiga berdiskusi, Zhou Kexin sedang mendengarkan Ma Huateng berbicara di atas panggung. Kiki perusahaannya akan mengubah cara orang berkomunikasi. Zhou Kexin mendengarkan orang ini berbicara tentang fitur Kiki dan sangat tertarik. Dia memutuskan untuk mendaftar akun Kiki, dan mungkin dia bisa berbicara dengan beberapa orang asing secara acak dan melupakan sahabat penanya. Bab 1110 Zhou Kexin yang beruntung. Setelah KTT berakhir setelahnya, Zhou Kexin menghentikan bos perusahaan internet lainnya. Ketika dia mengidentifikasi dirinya sebagai reporter magang Win and Rain Business Magazine, pihak lain setuju untuk diwawancarai. Di malam hari, ketika Zhou Kexin sedang menulis artikelnya, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Zhou Kexin melihat keluar dari lubang intip, dan itu adalah pemimpin redaksi dan seorang reporter wanita. Kuran pernah tinggal di China selama beberapa waktu dan mengetahui bahwa gadis-gadis China sangat khawatir untuk berduaan dengan pria lain di sebuah ruangan. Itu sebabnya dia membawa reporter wanita lain bersamanya untuk menghindari kesalahpahaman. Kepala, Saudari Zhao, Sister Zhao adalah mentor Zhou Kexin. Saat Zhou Kexin mulai bekerja di agensi majalah, Saudari Zhao lah yang membimbingnya. Xiao Zhou, siapa yang telah kamu wawancarai hari ini? Saudari Zhao tersenyum dan bertanya. Saya berhasil mewawancarai Tuan Dinglei dan Tuan Lei Dajun. Saya mengatur materi saya dan belum siap. Zhou Kexin merasa dia tidak efisien dan malu. Saudari Zhao meletakkan sebuah tas di atas meja Zhou Kexin. Ini diberikan kepadamu oleh agensi untuk pekerjaanmu. Mata Zhou Kexin hampir keluar. Dia melihat logo di tas dan langsung tahu apa itu. Agensi memberinya laptop. Laptop termurah di pasaran setidaknya 10.000 RMB. Dan yang lebih mahal bisa mencapai 50.000 hingga 80.000. Zhou Kexin hanyalah seorang pekerja magang. Dan banyak reporter tetap yang belum memiliki laptop. Zhou Kexin membuka bagian belakang. Dan itu adalah laptop berwarna hijau muda. Dia belum pernah melihat laptop dengan warna ini. Tentu saja, laptop ini dikustomisasi khusus untuk Zhou Kexin oleh Feng Yu. Feng Yu telah meminta Liu Chuanzi untuk menyesuaikan laptop ini dengan spesifikasi paling canggih. Dan harganya lebih dari 100.000 RMB. Ketua, ini untukku. Zhou Kexin terkejut dan bersemangat. Kuran mengangguk. Wawancara Anda sebelumnya cukup bagus. Dan semua orang di agensi akan diberi laptop. Meskipun Anda magang, kami berharap Anda akan terus bekerja di sini setelah Anda lulus. Itu sebabnya kami memutuskan untuk memberikan laptop ini kepada Anda. Tapi aku harus jujur padamu. Laptop ini seharusnya tidak diberikan kepada Anda. Dan laptop Anda akan tiba bulan depan. Tapi tidak ada yang menyukai warna ini. Jadi kami memutuskan untuk memberikannya kepada Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak apa-apa. Saya suka itu. Zhou Kexin tidak keberatan.
karena ini adalah warna favoritnya. Huran merasa lega. Hal-hal yang dia katakan diinstruksikan oleh seseorang dan hanya alasan untuk memberikan laptop ini kepada Zhou Kexin tanpa curiga. Huran ingin memberikan laptop kepada Zhou Kexin setelah melakukan wawancara sendiri. Tetapi orang itu telah membuat semua pengaturan ini. Dan Huran masih perlu memikirkan kesempatan lain untuk memberikan ponsel kepada Zhou Kexin. Huran melihat laptop berwarna hijau muda dan merasa aneh. Mengapa orang itu memintanya untuk mengantarkan laptop berwarna aneh ini ke Zhou Kexin? Laptop berwarna putih, merah, atau hitam terlihat jauh lebih baik. Ini juga pertama kalinya dia melihat laptop dengan warna ini. Mungkinkah ini model terbaru dari Lenovo? Laptop diinstal dengan beberapa perangkat lunak. Dan beritahu kantor nomor Kiki Anda nanti. Kami memiliki grup obrolan di Kiki untuk kenyamanan. Saudari Zhao berkata, oke. Saya akan memberitahu Anda setelah saya mendaftarkan akun Kiki. Zhou Kexin menjawab dengan manis. Ayo pergi makan malam. Sisanya menunggu di bawah. Saudari Zhou menyeret Zhou Kexin keluar dari kamarnya. Tapi, artikelku belum selesai. Kamu bisa melanjutkan setelah makan malam. Bagaimana Anda bisa melewatkan waktu makan Anda? Ayo cepat. Jangan biarkan yang lain menunggumu. Saudari Zhao menarik Zhou Kexin bersamanya. Mereka semua keluar untuk makan malam. Dan setelah mereka kembali ke hotel, Zhou Kexin menyalakan laptop barunya dengan penuh semangat. Zhou Kexin merasa dia sangat beruntung. Zhou Kexin berhasil dipekerjakan sebagai pekerja magang dan dibawa ke acara besar ini untuk melakukan wawancara selama liburan musim panasnya. Di tempat kerjanya, Zhou Kexin diberi seorang mentor yang baik yang mau mengajarinya. Saudari Zhao telah bekerja sebagai reporter selama lebih dari 1 dekade. Zhou Kexin tidak percaya diri mendapatkan wawancara eksklusif dengan para bos perusahaan internet ini. Tapi yang mengejutkannya, Zhou Kexin bertemu dengan seseorang yang sangat membantu. Orang ini membantunya menghubungi Ding Lei. Dan Ding Lei bersedia diwawancarai. Wawancara berjalan lancar. Dan Ding Lei memberikan banyak informasi kepada Zhou Kexin. Sore harinya, Zhou Kexin mewawancarai Lei Dajun dari Lenovo Kingsoft. Lei Dajun menyetujui wawancaranya dengan mudah dan tidak mengudara. Wawancara dilakukan di sudut lobi. Lei Dajun bahkan memberi Zhou Kexin kartu namanya. Dia mengatakan padanya bahwa jika dia ingin mewawancarainya lagi, telepon saja dia. Dia tidak akan menolaknya jika dia punya waktu. Badan majalah telah mengirimkan 3 pria dan 3 staf wanita untuk menghadiri KTT ini. Pemimpin redaksi tinggal di satu kamar, dan 2 staf pria lainnya tinggal di satu kamar. Saudari Zhao dan reporter wanita lainnya berbagi kamar dan membiarkan dia, seorang pekerja magang, memiliki kamar. Zhou Kexin mencoba menolak, tapi saudari Zhao berkata tidak apa-apa. Dia dan reporter lainnya punya anak, dan mereka ingin membicarakan anak mereka di malam hari. Seharusnya bukan giliran Zhou Kexin untuk mendapatkan laptop, tetapi tidak ada yang menyukai warna ini dan terjadi begitu saja. Ini adalah warna favoritnya. Dia merasa keberuntungannya telah keluar dari tangga lagu. Zhou Kexin duduk di meja dan menyalakan laptop. Dia melihat ada drive USB Lenovo di dalam tas. Apakah ini hadiah gratis? Itu hebat. Dia masih berpikir untuk membeli satu setelah dia dibayar. Zhou Kexin mengklik dokumen kata WPS dan mulai menulis artikel wawancaranya. Lebih mudah baginya untuk mengirim ke pemimpin redaksi dengan laptop ini. Zhou Kexin akhirnya berhasil menyelesaikan artikelnya larut malam. Dia menyimpan file tersebut dan membuat salinan di drive USB untuk pemimpin redaksinya. Ada perangkat lunak di dalam drive USB ini. Nama perangkat lunaknya adalah menggunakan sains untuk menghitung takdir. Takdir. Nasib bisa dihitung menggunakan komputer sekarang. Apakah ini nyata? Zhou Kexin selalu ingin kekayaannya dibaca. Dia ingin tahu apakah orang tertampan kedua di dunia dan dia ditakdirkan. Tapi Zhou Kexin terlalu malu untuk mengunjungi peramal di bawah jembatan itu. Dia juga tidak percaya apa yang mereka katakan. Zhou Kexin tidak percaya keberuntungannya hari ini. Drive USB ini bahkan dilengkapi dengan perangkat lunak peramal. Haruskah saya mencobanya? Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.